Ini kita beri nilai 1 untuk pelabelan balita yang mengalami demam. Kita tulis labelnya sini demam, kemudian kita add, lalu kita pilih value yang kedua itu balita yang tidak demam. Tidak demam. Kemudian kita add, kita klik OK. Nah, selanjutnya measure-nya kita ubah menjadi nominal. Kita kembali ke data view-nya. Nah, di sini kita isikan data yang diketahui di soal. Sini saya tadi sudah copy datanya. Nah, di sini muncul untuk data yang satu ini maksudnya yang tadi, yang balita yang mengalami demam. Dapat dilihat di sini. Ini ada 7 balita yang mengalami demam dan selebihnya itu tidak mengalami demam. Nah, selanjutnya untuk mengetahui hasil ujinya, kita klik analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian legalisi dialog, lalu kita pilih binomial. Kemudian kita pindahkan, kita isi test variable list ini, balita ini kita pindahkan ke sini, ke test variable list-nya. Tes proportionnya itu sebesar 0,5. Kemudian kita OK. Nah, di sini sudah tampil hasilnya seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa nilai p-value-nya itu diperoleh sebesar, belum? Sudah tampil? Ya, sudah. Nah, di sini terlihat bahwa hasil uji dengan SPSS-nya itu di sini terdapat seperti yang telah dikemukakan oleh pemateri sebelumnya, bahwa nilai p-value-nya itu sebesar 0,26. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa karena nilai p-value-nya ini lebih besar daripada nilai alfanya, maka H0-nya ini ditolak, maka H0-nya ini diterima. Nah, artinya bahwa terdapat perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Mungkin itu dari saya untuk uji binomial ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan pengujian menggunakan SPSS. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Oke, untuk materi kedua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, untuk materi kedua kita akan membahas tentang uji Chi kuadrat, di mana uji Chi kuadrat di sini biasanya juga disebut dengan uji chi-square, di mana chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik, di mana dilakukan pada 2 variabel. Nah, skala data kedua variabel ini nominal, dan uji ini digunakan untuk menguji hipotesis distribusi data pada satu populasi. Kemudian adapun syarat-syarat uji chi-square, yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabelnya kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut dengan expand count, FH-nya itu kurang dari 5. Kemudian untuk yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, maka
jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Nah, adapun untuk rumus chi-square, di mana chi-square sama dengan sigma O dikurang E kuadrat per E, di mana O itu adalah nilai observasi pengamatan, dan E itu adalah nilai expected-nya atau nilai harapannya. Kemudian ada kriteria pengujiannya, di mana jika chi-square hitung lebih kecil sama dengan chi-square tabel, maka H0-nya diterima. Begitu pula sebaliknya, jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 ditolak. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus untuk uji chi-square atau chi kuadrat, di mana di sini disebutkan bahwa seorang peneliti ingin melakukan survei terhadap respon praktis mengenai kunjungan ke laboratorium. Nah, di kota A terdapat 3 laboratorium, yakni lab A, B, dan C. Nah, berdasarkan data yang ada, jumlah persentase kunjungan ke lab A adalah 50%, ke lab B 30%, dan ke lab C itu sebesar 20%. Nah, maka dilakukan pengambilan sampel secara random pada 200 orang yang pernah melakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian hasilnya sebagai berikut, di mana lab A itu ada 64 orang, 64, lab B 76, dan lab C sama dengan 60. Kemudian bagaimana kesimpulan dari penelitian tersebut jika alfanya sama dengan 0,05. Nah, kemudian ditampilkan di sini bahwa kita tulis dulu hipotesisnya, di mana H0 itu tidak ada perbedaan kunjungan praktisi ke laboratorium, dan HA-nya atau H1-nya ada perbedaan kunjungan praktisi ke laboratorium. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah kita input dulu datanya, dan tadi ada ditampilkan bahwa data yang didapatkan setelah hasil observasi adalah 64, 76, dan 60. Kemudian nilai expected-nya ini didapat dari 50% yang ini, 50% dari 200, kemudian 30% dari 200, dan 20% dari 200. Maka setelah dijumlahkan, totalnya sama dengan 200. Di sini harus sesuai dengan 200. Kalau dia berbeda, maka ada kesalahan dalam perhitungan. Kemudian dilakukan uji, maksudnya dikurang O dikurang E, hasilnya seperti ini, kemudian dikuadratkan, dan didapatkan nilai C-square-nya sama dengan 27,22 atau C-square hitungnya 27,22. Kemudian untuk DF-nya sama dengan N dikurang 1, di mana N-nya tadi itu ada 3, lab A, B, dan C, dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian taraf signifikannya sama dengan 0,05, bisa nanti dilihat di tabel chi-square, maka diperoleh chi-square tabel dengan taraf signifikan 0,05 dengan N sama dengan 2, maka hasilnya sama dengan 5,991. Kemudian nilainya, karena nilai chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabel, yaitu 27,22 lebih besar daripada 5,991, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah secara statistik ada perbedaan antara persentase kunjungan laboratorium pada sampel berdasarkan data kunjungan yang ada. Kemudian untuk uji chi-square menggunakan SPSS. Ditampilkan. Lebih baik untuk selanjutnya pengujian menggunakan aplikasi SPSS untuk uji chi-square, saya persilahkan. Nah, selanjutnya untuk uji chi-square-nya itu, pertama kita beri nama dulu di sini, lab. Enter, kemudian kita ubah measure-nya itu menjadi nominal. Lalu kita isi lagi di bawahnya di sini, itu observasinya. Ini menjadi scale. Lalu di sini di lab-nya ini kita beri value 1 untuk
lab A. Kemudian kita tambah value 2-nya itu untuk lab B. Kita tambah dan lab E. Dan value 3-nya itu untuk lab C. Kemudian kita ke data view-nya. Nah, di sini lab 1, 2, dan 3 tadi itu merupakan yang lab A. Lab 1-nya 1 ini lab A-nya, 2 ini lab B-nya, 3 ini lab C-nya. Kemudian observasinya di sini kita isi dengan nilai tadi yang lab A-nya itu sebesar 64, lab B-nya itu 76, kemudian lab C-nya itu 60. Nah, selanjutnya kita periksa dulu weight case-nya. Kita menjadikan observasi ini ke weight case-nya. Seperti ini, kemudian kita oke. Setelah itu, kita pilih analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian legalistic dialog, kemudian kita pilih chi-square. Nah, di sini untuk tes variabel list-nya kita mau lab. Kemudian kita mengganti expect values-nya ini dengan value yang diisikan dengan jumlah persentase kunjungan lab A, lab B maupun lab C. Di mana jumlah persentase kunjungan lab A itu 50. Kemudian lab B-nya itu 30. Dan lab C-nya itu 20. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul hasil. Oh, belum. Oh, iya. Sudah muncul? Ya. Nah, di sini diketahui bahwa nilai dari chi-square-nya itu 27,22 dan p-value-nya itu sebesar 0,00. Nah, di mana kita dapat menarik kesimpulan bahwa karena p-value-nya ini lebih kecil daripada nilai alfanya, maka H0-nya ini ditolak. Dengan artian bahwa terdapat perbedaan antara persentase kunjungan laboratorium pada sampel berdasarkan data kunjungan yang ada di dalam soal. Ini itu dari saya untuk uji chi-square ini. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Nah, untuk ujian ketiga ada uji Kolmogorov-Smirnov, di mana uji ini menjadi salah satu uji yang paling banyak digunakan dalam perhitungan uji non-parametrik. Nah, uji ini digunakan untuk menguji perbedaan satu sampel. Jadi, jenis data pada uji ini adalah skala ordinal. Kemudian, adapun asumsi-asumsinya, yang bagian B, jika P lebih besar sama dengan 0,05, maka distribusi data normal. Nah, konsep dasar yang digunakan dalam uji ini adalah membandingkan distribusi normal data dengan distribusi normal bakunya. Nah, distribusi normal baku di sini adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk set score dan telah diasumsikan normal. Kemudian adapun rumus uji Kolmogorov-Smirnov, di mana D sama dengan mutlak Fsx dikurang Ftx, di mana Fx adalah distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi sampel, kemudian Ft adalah distribusi frekuensi kumulatif teoritis.
Adapun contoh kasus untuk uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, bisa dilihat tabelnya. Dari suatu survei diketahui tekanan darah 20 orang dewasa penderita penyakit tertentu tersaji pada tabel. Dapatkah berdasarkan data ini kita menarik kesimpulan bahwa populasi sampel distribusi secara normal dengan mean 130,80 dan simpangan baku 21,3. Nah, dengan menggunakan tabel bantuan ini, kita bisa input datanya, kemudian di sini adalah frekuensi dari data masing-masing, kemudian ada FK-nya, frekuensi kumulatif, dan Z ini didapat dari, nilai Z didapat dari X dikurang X bar per S itu simpangan bakunya, maka akan didapatkan nanti hasilnya min 1,43, kemudian nilai FTX ini didapat dari 1, ini dibagi dengan jumlah datanya 20, maka didapat 0,05, kemudian untuk FSX-nya ini 0,076 didapat dengan cara melihat nilai Z-nya pada tabel Z atau tabel distribusi normal standar, nanti akan didapatkan nilai 0,0764 dan begitu seterusnya. Kemudian FT-nya dikurang dengan FX-nya, FS, maka didapatkan nilai seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai dehitungnya, maka di antara semua nilai ini kita cari yang paling tinggi nilainya, yang paling maksimum, maka didapatkan yang buat biru ini 0,0712, maka dehitungnya diperoleh 0,0712. Kemudian di tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov bisa dilihat untuk D tabelnya dengan N-nya sama dengan 20 dan taraf signifikannya 0,05, maka nanti akan didapatkan di tabel 0,294. Nah, karena D hitungnya ini lebih kecil dari D tabel, yaitu 0,0712 lebih kecil dari 0,294, maka H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah tekanan darah dari populasi sama dengan sampel, sama dengan yang dari sampel. Untuk selanjutnya pengujian Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPC, saya persilahkan. Baik, langsung saja di sini saya sudah memasukkan datanya. Di datanya itu di sini kita beri nama data. Kemudian saya labelkan data tersebut dengan tekanan darah. Lalu kita ubah measure-nya itu menjadi scale. Kemudian ini data yang saya masukkan tadi sesuai dengan data yang ada di soal yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, kemudian kita langsung analyze. Kita pilih non-parametric test lagi, kemudian legalistic dialogues, kemudian untuk uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel ini kita pilih ini one sample KS. Nah, di sini tes variabel tekanan darah. Kemudian di bagian test distribution-nya kita checklist yang untuk normalnya. Kemudian pada bagian option-nya kita pilih deskriptif. Continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini dapat lihat bersama bahwa hasil dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov test ini seperti ini. Dan diperolehlah seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, p-value-nya itu sebesar 1,00, di mana itu berarti bahwa H0-nya itu diterima karena p-value-nya ini lebih besar daripada nilai alfanya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada uji median, di mana uji median merupakan uji yang digunakan untuk
jenis penelitian komparatif dan memiliki prosedur yang paling sederhana untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen dengan melihat apakah populasi tempat sampel berasal mempunyai median yang sama atau tidak. Nah, hubungan antara kelompok pada uji ini bersifat independen. Nah, adapun asumsi-asumsinya, yang pertama data terdiri dari contoh acak, misalnya X1, X2, yang berasal dari populasi 1 dengan median MX, dan contoh acak Y1, Y2 dari populasi 2 dengan median MY, maka nilai MX dan MY tidak diketahui. Kemudian yang kedua, skala pengukurannya ordinal. Yang ketiga, bersifat kontinu peubah yang diamatinya. Dan yang keempat, ada mempunyai bentuk sebaran yang sama pada kedua populasi. Kemudian untuk rumus perhitungannya, untuk uji median itu terdapat dua perhitungan, bisa pakai chi-square, bisa juga pakai uji Fisher. Tapi karena data yang akan saya tampilkan sebentar itu menggunakan chi-square, maka saya berikan rumus chi-square. Nah, yang membedakan antara penggunaan chi-square dengan Fisher, kalau Fisher itu dia digunakan ketika nilai N1-nya, sebentar saya perlihatkan, itu kecil dari 20 dan ada frekuensi harapan yang bernilai di bawah 5. Sedangkan kalau sedangkan untuk chi-square sebentar, untuk soal saya nanti tidak ada nilainya sesuai di atas 20. Kemudian diberikan rumus chi-square sama dengan, bisa diperhatikan di layar, di mana N itu adalah jumlah datanya, AD dikurang BC-nya, sebentar saya jelaskan. Kemudian kaidah keputusannya, itu chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka H0 diterima, dan chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Kemudian untuk contoh kasusnya, di mana diberikan sebuah eksperimen dilakukan dengan menggunakan media leaflet dan video untuk melihat apakah ada perbedaan skor pengetahuan anak tentang HIV/AIDS antara grup yang diberi media edukasi berupa leaflet dengan grup yang diberi penjelasan melalui video. Bisa dilihat datanya. Kemudian di sini untuk hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan skor pengetahuan tentang HIV/AIDS antara guru yang diberi media edukasi berupa leaflet dengan grup yang diberi media edukasi berupa video. Kemudian H1-nya ada perbedaan skor pengetahuan tentang HIV/AIDS antara grup yang diberi media edukasi berupa leaflet dan grup yang diberi media edukasi berupa video. Nah, tahap pertama yang harus dilakukan yaitu kita, karena median, jadi kita harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian didapatkan nilai median gabungannya adalah 89 tambah 90 per 2, maka didapat 89,5. Setelah itu, nah dari nilai median gabungan ini, 89,5, kita buat tabel chi-square-nya. Kita cari untuk nilai A-nya ini, kita cari berarti nilai yang berada di atas 89,5, di tabel leaflet. Di sini berarti kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini kita tulis A-nya sama dengan 7, itu pula yang seterusnya B-nya kita cari nilai yang ada di atas 89,5 di tabel video. Kemudian setelah itu kita dapatkan jumlah N-nya sama dengan 10 dan N2-nya sama dengan 12. Kemudian kita substitusi masuk, N-nya ini 20 tadi, N-nya 22, AD-nya ini A kali D, 7 kali 8, 56, B kali C, 12, dan seterusnya, A tambah B 11, dan seterusnya. Sama dengan 23,958 bagi 14,520, maka didapatkan hasil chi-square-nya sama dengan 1,65. Nah, bisa dilihat di data, tidak ada data di bawah 5, maka kita bisa pakai rumus chi-square.
Kemudian untuk DF-nya sama dengan R dikurang 1 dikali C dikurang 1, di mana R ini adalah jumlah barisnya dan C adalah jumlah kolomnya. Karena tadi di situ ada baris dan kolomnya itu 2 kali 2, maka di sini kita ganti jadi 2 kurang 1, 2 kurang 1, hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk tahap selanjutnya bisa melihat tabel chi-square dengan taraf signifikan 0,05 dengan DF-nya sama dengan 1, maka diperoleh 3,8415. Nah, dari hasil chi-square hitung ditemukan karena nilai chi-square hitungnya lebih kecil daripada chi-square tabelnya, yaitu 1,65 lebih kecil dari 3,84, maka H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan signifikan skor pengetahuan anak tentang HIV/AIDS antara grup yang diberi media edukasi berupa leaflet dengan grup yang diberi media edukasi berupa video. Selanjutnya yaitu pengujian uji median menggunakan SPSS. Nah, baik, untuk selanjutnya untuk uji median. Nah, di sini saya telah memasukkan nama untuk skor, yaitu skor pengetahuan dari pengetahuan. Untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Yang kedua itu kita beri nama media, lalu kita labeli dengan media edukasi. Nah, media edukasi di sini tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Yusriana, bahwa di sini ada 2 media edukasi yang digunakan, yaitu leaflet dan berupa video. Makanya kita di sini value satunya itu kita isi dengan media leaflet, kemudian value 2-nya itu kita isi dengan media berupa video. Nah, selanjutnya untuk data view-nya itu ini data view yang berdasarkan tabel pada soal. Nah, Nah, ini untuk skor 83 ini untuk media yang telah diberi value 1 tadi itu ialah untuk media leafletnya dan seterusnya. Kemudian kita menganalisis, kita pilih non-parametric test, legalisi dialog. Kemudian untuk uji median ini kita pilih K-independent samples. Nah, di sini untuk variabel numeriknya itu kita masukkan ke dalam kotak tes variabel list yang seperti ini, yang tadi, yang skor pengetahuan. Selanjutnya untuk variabel kategoriknya kita masukkan di grouping variabelnya, di mana definisi range-nya itu minimum 1, tipenya itu kita menceklis yang median, lalu kita klik OK. Kemudian akan tampak hasilnya, hasil ujinya itu seperti ini. Nah, di sini skor pengetahuan anak itu yang di atas median itu sebanyak 7 yang menggunakan media edukasi leaflet dan 4 yang menggunakan edukasi berupa video. Dan di bawah median itu yang menggunakan edukasi leaflet itu sebanyak 3 dan yang video itu sebanyak 8. Nah, di sini diketahui tadi jumlah datanya itu sebanyak 22 dan 0,5. Dan nilai value-nya itu di sini 0,198, di mana berarti bahwa nilai p-value ini lebih besar daripada nilai alfanya, sehingga
sehingga H0-nya ini diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan skor pengetahuan anak tentang HIV/AIDS antara grup yang diberi media edukasi berupa leaflet dengan grup yang diberi media edukasi berupa video. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai uji main weight ini. Jadi uji ini merupakan alternatif dari uji beda dua rata-rata parametrik dengan menggunakan referensi distribusi T. Jadi sampel-sampel berukuran kecil. Uji ini digunakan pada jenis penelitian komparatif untuk menguji hipotesis mengenai median dari dua populasi yang saling bebas atau independen. Jenis data pada uji ini berskala ordinal. Asumsi pengujian untuk uji main weight ini itu yang pertama, data terdiri dari contoh acak yakni X1, X2 sampai Xn yang berasal dari populasi I pertama dengan median MX dan contoh acak yaitu Y1, Y2 sampai Yn dari populasi dengan median MY, nilai MX dan MY tidak diketahui. Kedua yaitu contoh saling bebas. Yang ketiga yaitu perubahan acak bersifat kontinu. Yang keempat yaitu skala pengukuran minimal ordinal. Yang kelima yaitu fungsi sebaran dari kedua populasi hanya dipisahkan oleh lokasi parameter. Hipotesis untuk 2 dan H1 yaitu MX tidak sama dengan MY. Untuk yang kedua yaitu untuk satu arah, di mana H0 sama dengan MX besar atau sama dengan MY dan H1 itu MX lebih kecil dari MY. Dan untuk satu arah H0 sama dengan MX lebih kecil atau sama dengan MY dan H1 sama dengan MX lebih besar dari MY. Rumus perhitungan mencari jumlah peringkat nilai hasil perhitungan main weight ini yaitu T sama dengan S dikurang N N1 kali N1 tambah 1 per 2, di mana T adalah jumlah peringkat nilai hasil perhitungan main weight ini, S adalah jumlah ranking pada sampel, dan N1 adalah jumlah sampel pertama. Contoh kasus untuk pengujian uji main weight ini yaitu seorang manajer ingin mengetahui apakah iringan musik lembut berpengaruh pada terhadap produktivitas kerja. Output per jam dalam unit pekerja tanpa iringan musik yakni X dan output per jam dalam unit pekerja dengan iringan musik Y. Sampel dengan pekerja 10 memberikan hasil sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada slide. Untuk hipotesisnya yaitu H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara iringan musik dengan produktivitas kerja. HA-nya yaitu ada pengaruh yang signifikan iringan musik dengan produktivitas kerja. Perhitungan mencari jumlah peringkat nilai hasil perhitungan atau T seperti yang saya jelaskan tadi pada rumus main weight nih. Jadi pekerja X yaitu bisa kita lihat pada tabel jumlah perhitungan T main weight ini untuk pekerja X yaitu 90,5 dan untuk pekerja Y itu 119,5. Kesimpulannya yaitu H0 diterima jika T lebih kecil atau sama dengan W1 dikurang alfa untuk berdasarkan tabel N1 sama dengan 10 dan N2-nya itu 10, alfa
adalah 0,05. Diperoleh WA sama dengan 28. Ini kita dapat lihat pada tabel Mann-White nih. Sehingga W1 dikurang alfa sama dengan N1 kali N dikurang WA sama dengan 100 kurang 28 sama dengan 72. Maka di sini T lebih kecil dari W1 dikurang alfa, di mana T-nya yaitu 35 kalau diterima. Kesimpulan aktivitas kerja. Jadi untuk selanjutnya pengujian uji Mann-White ini menggunakan SPSS. Saya persilahkan. Baik, di sini pada soal untuk uji Mann-Whitney itu kita beri nama pekerja, kemudian diberi kode. Memberi value 1 untuk pekerja X, lalu value 2-nya itu untuk pekerja Y. Kemudian kita isi datanya seperti ini. Maksudnya kode 1 ini yang tadi telah dilabelkan sebagai pekerja X. Nah ini, seperti ini. Kemudian kita langsung saja analyze. Kita pilih non-parametric test lagi, kemudian legalisi dialogs. Kemudian untuk uji Mann-Whitney ini kita pilih two independent samples. Yang ini. Nah, kemudian kita isi variabel numeriknya itu ke dalam kotak tes variabel list, yakni pekerja tadi. Kemudian untuk grouping variabelnya kita isi dengan variabel kategori. Dan define grupnya itu seperti tadi, grup satunya itu 1 dan grup 2-nya itu 2. Lalu pada test type-nya ini kita pilih uji Mann-Whitney U. Kemudian kita oke. Maka akan muncul hasil dari hasil SPSS dari uji Mann-Whitney test. Ini dapat dilihat seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwa hasil perhitungan untuk pekerja X itu sebanyak 90,5 dan pekerja Y-nya itu sebanyak 119,5. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai P-value-nya itu sebesar 0,26. Nah, sehingga 0,26 sehingga 0,2 H0-nya ini dapat diterima karena nilai P-value-nya ini lebih besar daripada nilai alfanya. Dalam artian tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara iringan musik dengan produktivitas pekerja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan uji MC Neymar. Uji ini dilakukan pada 2 kelompok sampel yang berhubungan. Skala pengukurannya nominal. Tujuannya adalah membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa atau perlakuan di mana tiap objek digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Jenis data pada uji ini berskala nominal dan jenis penelitian komparasi atau membandingkan. Jadi hipotesis pengujian MC Neymar yang pertama yaitu H0 tidak terdapat perbedaan efek atau pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan. HA-nya itu ada perbedaan efek atau pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk contoh kasusnya yaitu bisa kita lihat pada tabel yaitu di sini kita bisa lihat sebelum pemberian motivasi sebelum ada iklan
dan sesudah iklan bagi terhadap keluarga berencana dengan menggunakan tingkat signifikan Sinemar untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan secara statistika terhadap penggunaan alat kontrasepsi setelah adanya iklan keluarga berencana. Ini ada tabel, jadi di sini tabel ini memberikan jadi di sini kalau ada 4 ya, dan sesudah menggunakan iklan itu dia menggunakan alat KB, dan ada 3 yang sebelumnya itu menggunakan dan setelah mendengarkan iklan itu dia tidak menggunakan. Kemudian sebelum diberikan motivasi terdapat sebelumnya itu dia jadi sebelum diberikan dan sesudah dia menggunakan itu terdapat 8, dan sebelum dia diberikan iklan dan sesudahnya itu tidak ada. Jadi di sini ada rumus untuk rumus MC-Nemar, yaitu X kuadrat di mana mutlak 4 kurang 0 dikurang 1 berpangkat 2 per 4 ditambah 2 sama dengan 1,5, di mana kriteria ujinya yaitu untuk uji satu arah yaitu H0 ditolak jika X kuadrat lebih besar atau sama dengan X kuadrat 2 alfa. Terima dalam hal lainnya untuk uji 2 arah H0 ditolak jika X kuadrat lebih besar dari X kuadrat alfa dengan alfa 0,5 derajat kebebasan 1 X kuadrat. Lihat X kuadrat lebih kecil X kuadrat alfa yaitu yakni 1,5 lebih kecil dari 3,84, maka H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan alat kontrasepsi sebelum dan sesudah adanya iklan keluarga berencana. SPSS, saya persilahkan. Nah, selanjutnya ini kita beri namanya maksudnya itu sebelum penggunaan alat kontrasepsi dan sesudah menggunakan alat kontrasepsi. Nah, value-nya 0 untuk yang tidak menggunakan. Setelah memperoleh dan untuk value satunya itu yang masih menggunakan setelah iklan, lalu kita oke. Kemudian yang kita pilih non parametric tesnya, kemudian legalisir dialogs. Nah, untuk uji McNemar ini kita menggunakan two relate samples. Nah, di sini untuk variabel satunya itu kita isi yang sebelum penggunaan alat kontrasepsi, dan variabel duanya itu untuk yang sesudah penggunaan alat kontrasepsi. Nah, di sini di bagian test type-nya kita pilih uji dan hasil ujinya itu just ini menggunakan p-value-nya itu sebesar 0,0
besar daripada nilai alfanya, maka penggunaan iklan keluarga berencana. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yakni uji peringkat bertanda Wilcoxon. Uji Wilcoxon dapat digunakan sebagai alternatif dari uji Pairat sampel t-test atau dependent sampel t-test. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan dan berasal dari dua populasi yang tidak diketahui distribusinya, atau dapat dikatakan untuk menguji perbedaan median dan dua populasi berdasarkan median dua sampel berpasangan. Adapun langkah-langkah pengujian untuk uji bertukar sama dengan 0 dan H1 sama dengan MD tidak sama dengan 0. H0 yakni MD lebih besar dari 0. Satu arah yakni H0 H1 yakni MD lebih kecil dari 0. Kemudian kita menentukan taraf signifikannya atau alfa dengan dan kita menentukan kriteria pengujiannya, yakni H0 diterima apabila T hitung lebih besar atau sama ditolak apabila lebih kecil dari contoh kasus ini, dan bisa lihat pada tabel. Kemudian keputusan ujinya yaitu T hitung lebih kecil dari T tabel, yakni T hitungnya yaitu T 7,5 dan T tabelnya yaitu 11, maka H0 ditolak. Kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata nilai responden sebelum dan sesudah pengujian uji. Nah, untuk uji peringkat bertanda Wilcoxon ini hampir sama dengan cara uji yang sebelumnya, yaitu McNemar. Nah, di sini kita memasukkan name-nya itu sebelum dan sesudah, seperti yang dilakukan sebelumnya. Kita input datanya yang sebelum itu, sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan ini seperti ini. Kemudian kita analyze seperti tadi, kita pilih non-parametric test, legalize the logs. Kemudian kita pilih to relate samples. Nah, ini seperti yang tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya di uji McNemar, yang kita pilih optionnya lebih dahulu, kemudian kita pilih deskriptif, continue, lalu kita oke-kan. Kemudian diperoleh hasil seperti yang ada di layar. Nah, ini tes statistiknya itu diperoleh bahwa nilai p-value-nya itu sebesar 0,02. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa p-value-nya itu kurang daripada nilai alfanya.
maka H0-nya ini ditolak sehingga terdapat perbedaan rata-rata nilai responden sebelum dan setelah penyuluhan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dan pengolahan data mengenai uji non-parametrik. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya buka sesi pertama. Bisa raise hand. Capek ini semua teman-teman saya. Hampir 4 jam duduk. Itu ada Isrania dengan Siti Ardianti. Early. Baik, kepada saudari Isrania saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah kapan metode statistik non-parametrik bisa digunakan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian silahkan. Baiklah, terima kasih banyak kesempatannya data. Bagaimana cara mengetahui bahwa data kita termasuk data parametrik atau non parametrik? Apakah ada ciri-ciri tertentu dari data sehingga diketahui bahwa data itu non parametrik, atau apakah harus diuji dulu baru kita tahu bahwa data kita adalah data non parametrik? Kalau memang harus diuji, apa saja uji yang perlu dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada saudari Serly Utari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ketahui Q-square itu dilakukan pada 2 variabel, di mana skala datanya data kedua variabel itu berskala nominal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika salah satu variabelnya itu tidak berskala nominal? Kemudian, apakah Q-square ini selalu merupakan tes satu sisi atau satu sampel? Kalau tidak ada Q-square, bisa dipakai? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada saudari Sulhijrah Mustabil, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya mau tanyakan itu, apakah semua uji yang parametrik kalau tidak berdistribusi normal bisa dialihkan ke apakah uji statistik yang dilakukan itu sama atau tidak? Terima kasih. Terima kasih atas, silahkan kepada dari saudari Sulhijrah Mustabil, Serly Utari, Siti Ardianti, saya persilahkan. Saya ingin mengistilahnya, yaitu pertanyaan tadi, kapan metode statistik non parametrik bisa digunakan? Nah, di sini bisa digunakan ketika ukuran sampel sangat kecil hingga distribusi data tidak mendekati normal, dan jika tidak ada asumsi yang bisa dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang jadi sampel besar. Yang kedua itu jika menggunakan data ordinal, yaitu data-data yang tidak diperingkatkan atau disusun dalam urutan. Yang ketiga, jika digunakan data nominal, yaitu data-data yang
dapat diklasifikasikan dalam bentuk data kategori, kemudian bisa dihitung frekuensinya. Nah, metode ini juga dapat digunakan untuk analisis data baik skala nominal maupun ordinal, karena biasanya data berbentuk ini tidak berdistribusi normal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah teman kelompok saya ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada tambahan dari teman kelompok atau teman-teman, saya kembalikan kepada penanya. Terima kasih atas jawabannya, bisa dipahami. Selanjutnya, apakah masih ada 3 pertanyaan? Apakah ada dari teman kelompok saya yang ingin mencoba menjawab dari ketiga pertanyaan tersebut? Saya. Oh iya, Kak. Persilahkan. Oke, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Shirley. Mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Pertanyaannya itu, chi-square itu dilakukan pada variabel di mana skala data keduanya itu nominal. Terus bagaimana jika salah satu variabelnya tidak berskala nominal? Kemudian apakah ada chi-square untuk 2 sampel? Okay. Kalau yang dimitatif seperti rasio atau interval, maka chi-square tidak dapat digunakan. Tapi kalau yang dimaksud adalah variabelnya itu ordinal atau nominal, itu bisa dipakai untuk chi-square atau bisa salah satunya, bisa ordinal, bisa nominal. Kalau terus ada chi-square 2 sampel itu ada. Contohnya tadi yang dipakai pada saat uji medik. Mungkin itu saja. Baik, itu tadi jawaban dari Kak Yusriana Tamrin. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Jika tidak ada tambahan, saya kembalikan kepada penanya. Kak, dipaham. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Kemudian di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Hardianti, yakni bagaimana cara kita mengetahui bahwa data kita ini termasuk data parametrik atau non-parametrik. Apakah ada ciri-ciri tertentu dari data sehingga diketahui itu non-parametrik? Kalau harus diuji, uji apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama kita yang harus ketahui yaitu apa itu uji statistika parametrik. Jadi uji statistika parametrik merupakan teknik pengujian dalam statistik yang berguna untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Uji statistik parametrik ini hanya digunakan jika asumsi analisis data yang digunakan berdistribusi normal atau homogen. Jadi di sini statistika parametrik itu terikat oleh berbagai asumsi, sedangkan statistika non-parametrik merupakan uji statistik yang dilakukan dengan tanpa adanya asumsi-asumsi pada nilai populasi. Jadi, statistika non-parametrik ini tidak terikat oleh asumsi atau kaidah-kaidah pengujiannya. Adapun ciri-ciri data yang dapat kita lihat pada statistika non-parametrik yaitu yang pertama, kelompok data tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu umumnya data yang memiliki skala nominal dan ordinal. Seperti yang kita ketahui, untuk statistika parametrik itu digunakan skala, interval, dan rasio. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu ukuran sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Keempat biasanya dilakukan pada penelitian sosial. Jadi uji yang digunakan ketika ingin menggunakan statistika non parametrik, yakni ketika kita telah menggunakan pengujian atau uji normalitas dan uji statistika parametrik, maka atau kita lihat pada nilai scatter plot pada uji normalitasnya dan data-datanya itu menjauhi dari garis lurus atau terdapat banyak pencilan, maka kita dapat menggunakan statistika non-parametrik.
Itu jawaban dari saya kembalikan ke penanya. Baiklah, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, pertanyaan terakhir, apakah ada dari teman kelompok saya yang ingin menjawab pertanyaan dari saudari Sulhijrah Mustabil? Saya persilahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Sulhijrah. Mohon dikoreksi apabila terdapat kekeliruan dalam jawaban saya. Nah, menurut saya setiap pengujian parametrik yang menguji satu sampel, dua sampel, atau distribusi normal ini dapat didekati dengan uji non parametrik. Nah, dan terkait uji-ujinya apakah sama? Menurut saya itu tujuannya yang sama, akan tetapi kekuatannya yang berbeda antara uji parametrik dan uji non parametrik ini. Misalnya uji T berpasangan dari parametrik jika tidak memenuhi asumsi kenormalan, maka kita bisa menggunakan Wilcoxon sign rank dari non parametrik. Nah, terkait kekuatannya, kalau parametrik itu dari sampel bisa memperkirakan populasinya, sementara untuk non parametrik itu cuma menggambarkan sampelnya saja. Nah, sementara itu untuk tujuannya, misalnya tujuannya itu parameter distribusi normal, maka kita menggunakan non parametrik, yaitu misalnya uji Whitney. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa tes parametrik biasanya memiliki kekuatan statistik lebih dari non parametrik. Mungkin itu saja dari saya. Itulah tadi jawaban dari teman kelompok saya kembalikan kepada penanya. Terima kasih atas jawabannya, saya rasa sudah cukup jelas. Baik, jadi apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya buka sesi kedua. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 5 memohon maaf jika ada salah-salah kata. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai uji non-parametrik. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih ya kelompok terakhir yang sudah memaparkan tentang statistika non-parametrik. Ya, jadi tadi ada beberapa yang dipaparkan ya, jadi uji binomial, K kuadrat, uji median di ya nicknamer man with me ya, jadi ada beberapa. Jadi pendekatan non parametrik ini jadi bukan data parametrik dengan data non parametrik jadi tidak ada jenis data parametrik ataupun data non parametrik ya, tetapi ini adalah metode yang digunakan, di mana metode ini sebenarnya alternatif. Jadi kalau misalkan kita mau yang dipaparkan tadi ini kan uji perbandingan antara dua sampel, kemudian uji satu sampel ya, yang biasanya kita gunakan kalau di pendekatan parametrik itu menggunakan uji T ya, kalau variansinya diketahui ya. Biasanya uji parametrik dulu digunakan ya kalau misalkan kita mau melihat atau membandingkan ya. Nah, kalau misalkan itu tidak memenuhi, barulah kita menggunakan
parametrik itu masih lebih baik. Ya. Nah, hanya saja kan parametrik itu ada normalitas, ada homogenitas, multikulinaritas, ukuran sampelnya harus besar. Nah, sehingga kalau misalkan itu tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan pendekatan ini. Nah, pendekatan non parametrik ini sebenarnya yang dilakukan itu adalah dia tidak memperhatikan apa distribusinya populasi itu, ya. Ada distribusinya populasi itu. Kalau misalkan kita mau mengujinya, tentu dia akan mengikuti suatu distribusi tertentu. Tapi pendekatan non parametrik tidak memperhatikan itu. Ya, jadi apapun distribusinya populasi itu, yang jelas dia mengambil sampel secara acak. Kemudian kalau dia mau membandingkan, maka dia gunakanlah beberapa metode yang ditawarkan. Jadi tadi ada untuk 2 sampel. Sebenarnya masih ada lagi untuk yang fungsinya sama dengan ANAVA, ya, ada kristal Wallis, ya, bisa juga digunakan kalau misalkan kita punya kelompok lebih dari 2. Ya, jadi sebenarnya ini alternatif uji perbandingan. Pendekatan non parametrik untuk uji asosiasi hubungan juga ada. Ya, jadi misalkan kalau yang parametrik kan yang kita kenal itu korelasi produk momen, ya, atau korelasi persen. Tapi persen ini kita gunakan kalau asumsinya ada kan bahwa data yang kita ambil itu mengikuti distribusi normal. Nah, kalau tidak, maka kita bisa gunakan pendekatan non parametrik, yaitu menggunakan teknik Spearman ataupun Kendall-Tau. Nah, ini itu karena dia memperlakukan yang awalnya data kuantitatif itu sebagai data ordinal, jadi dia sebagai data kategori, ya. Jadi kalau awalnya kuantitatif dia buat ordinal bisa toh, karena dia dilihat saja urutannya. Ya, jadi ketika pendekatan parametrik ini beberapa asumsinya tidak dipenuhi, maka kita bisa menggunakan non parametrik ini. Tapi yang diperkenalkan di sini kan hanya 2, yaitu hanya untuk analisis asosiasi dengan analisis komparatif. Ya, jadi ini tidak bisa digunakan untuk semacam analisis regresi, ya, untuk memprediksi seperti tadi dijelaskan kelompok ini. Tetapi sebenarnya analisis regresi non parametrik itu juga ada. Ya, ada juga analisis regresi non parametrik. Nah, apa bedanya dengan analisis regresi linear berganda? Kalau analisis regresi linear berganda itu sudah ditetapkan modelnya bahwa Y-nya itu sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah error. Nah, di analisis regresi parametriknya itu adalah dia tidak menentukan bentuk fungsinya. Ya, kalau regresi linear berganda kan langsung ditentukan bahwa dia suatu fungsi linear. Nah, kalau ini tidak, justru dari data kita plot datanya, kemudian kita lihat kira-kira ini kecenderungannya ini dia ataukah dia membentuk pola apa? Apakah dia linear kah, kuadratika, atau kubik pangkat 3, ya, polinomial. Nah, itu yang dilakukan oleh analisis regresi non parametrik. Nah, hanya saja analisis regresi non parametrik ini hanya bisa berlaku untuk data yang digunakan, tidak bisa digeneralisasi. Karena tentu kalau bertambah datanya, ya akan ada lagi pola dari data tersebut. Ya, jadi keterbatasannya itu tentu ada keterbatasan setiap metode yang kita perkenalkan tadi kelompok ini itu untuk khusus perbandingannya dengan ada 2 sampel atau 1 sampel. Nah, di dalam 1 sampel ini dilihat lagi 1 sampel itu datanya seperti apa, ya, nominal atau ordinal. Kalau nominal itu berapa kategori klasifikasinya, artinya apakah dikotomi atau polikotomi. Kalau dikotomi kan berarti nominal itu hanya ada 2, jadi seperti tadi demam tidak demam, ya kan, berarti 2 saja.
Nah, tapi kan tadi ada lab A, lab 3 pembagiannya ya, tiga pengelompokannya ya. Kemudian ordinal juga begitu. Nah, tentu kalau ordinal ya kita perlukan paling tidak 3 tingkatan, paling sedikit 3 tingkatan ya. Ya mungkin tinggi, sedang, dan rendah ya. Nah, itu jajatnya ya, menggunakan data nominal ordinal ya. Kalaupun itu data rasio interval, dia memperlakukan sebagai data ordinal, jadi dia ambil peringkatnya ya. Makanya tadi itu ada yang dia gunakan adalah median kan. Kita tidak pernah mendengar tadi ada kata nilai rata-rata ya. Yang ada adalah nilai median ya, karena dia meskipun datanya data interval ataupun rasio, tetapi dia memperlakukan sebagai data ordinal. Jadi dia ambil mediannya. Nah, median inilah yang dia sebagai wakil dari ukuran gejala pusatnya. Ukuran gejala pusat itu kan ada 3, modus, rata-rata, dengan median ya. Nah, jadi median yang dilihat ya. Jadi mau dibandingkan data yang lebih dari nilai median dan yang kurang dari nilai median ya, itu yang dibandingkan. Kemudian dia ambil kesimpulan bahwa ini apakah berbeda atau sama. Nah, lihat yang biasa digunakan untuk tesis S2 itu uji binomial. Jadi untuk melihat apakah dia memenuhi ini ketuntasan klasikal ya, apakah dia memenuhi ketuntasan klasikal. Biasa digunakan uji binomial proporsi ya, karena di binomial itu kan sebenarnya uji proporsi yang dilihat. Kemudian perbandingan 2 proporsi ya, binomial juga yang digunakan. Jadi artinya kalau satu kelompok dia mau melihat apakah memenuhi ketuntasan belajar secara klasikal ya, kalau misalkan diambil KKM-nya 85, apakah dia lebih dari 75 ya, apakah ada minimal 85% ya, siswa yang mempunyai nilai 75 atau yang memenuhi KKM itu terpenuhi atau tidak. Itu biasanya digunakan. Tapi kalau misalkan membandingkan antara 2 kelas, biasa juga ketuntasan klasikalnya juga dibandingkan ya, apakah sama atau berbeda, yang mana yang lebih tinggi nilai ketuntasan klasikalnya. Itu biasa yang digunakan ya. Jadi binomial satu sampel, kemudian satu sampel ya, kemudian perbandingan 2 sampel yang independen ya. Jadi di non parametrik ini ada untuk uji asosiasi, ada untuk uji perbandingan, kemudian untuk analisis non parametrik ya. Jadi di non parametriknya itu dari fungsinya. Jadi dia langsung tidak tetapkan bahwa dia seperti modelnya regresi linear sederhana, regresi linear berganda, tetapi mengikut pola datanya. Jadi yang pertama yang dilakukan itu kalau menggunakan analisis regresi non parametrik, diplot dulu datanya. Diplot datanya di seperti apa bentuknya ini, baru diuji cobakan. Nah, tentu karena ini subjektif, ketika kita melihat plot data, maka ada mungkin lebih dari satu kemungkinan. Nah, itulah yang kita uji, yang mana yang lebih mendekati dari data yang kita miliki ya. Jadi itu yang dilakukan. Makanya ada beberapa pendekatan juga di non parametrik ini, ada namanya spline, ada kernel, ada wavelet dan sebagainya ya. Nah, tapi hanya saja untuk pendekatan ini di R juga sebenarnya sudah mengakomodir itu ya, karena ini sudah kita akan kesulitan kalau manual ya, karena di dalamnya juga berlaku iterasi ya. Oke, itu barangkali untuk yang non parametrik. Jadi
biasanya ini dilakukan ketika parametrik itu gagal, ya kita gunakan. Jadi ini alternatif. Tapi saya lihat memang penelitian seperti tadi dibilang tadi yang pemateri yang mempresentasikan itu bahwa banyak dilakukan di penelitian sosial, ya karena biasanya ya, jadi kadang sama yang lalu itu dia melihat setelah mendapatkan sertifikasi kan guru kimia. Nah, sementara di sekolah itu guru kimianya hanya 4 guru kimia. Kalau misalkan dia mau cakupannya sekolah itu, tapi kalau misalkan dia mau perluas, mau mengambil beberapa sekolah sih banyak juga ininya, bisa banyak juga ukuran sampelnya. Ya, tapi kalau misalkan dia hanya mau fokus di satu sekolah, nah tentu ini sangat sedikit kalau kita menggunakan parameter. Saya kira ini barangkali untuk pertemuan kita siang ini. Ada kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Tugasnya nanti disatukan di misalkan kita buat di dalam bentuk makalah kah, silakan ya. Nanti disatukan baru dikirim ke saya karena itu yang akan jadi bahan penilaian juga selain di presentasi ini. Kemudian ini pertemuan terakhir dari saya, tidak ada UAS, tidak ada lagi penilaian lain selain presentasi ini dengan yang makalah yang kita kirim ya. Nanti nilai saya digabung dengan nilai dari Bu Aswi. Ya baik, sebelum saya tutup saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah memaparkan materinya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kemudian saya mohon maaf tentu banyak kesalahan dan tidak maksimal di dalam mendampingi. Saya mohon maaf untuk itu. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan beberapa pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tetap sehat semua. Saya sebenarnya lagi flu ini, saya dari kampus kemarin pulang langsung flu. Yang ada di pikiranku itu berpikiran negatif kah, tapi kupikir kalau saya berpikiran negatif ini bisa parah. Flu. Berpikiran positif bagi Kak Jamal Kiado atau jauh-jauh dari saya deh. Karena kan kemarin kebetulan nilai apa ini KKN tematiknya mahasiswa itu mau dikonversi ke nilai KKN dengan nilai PPL untuk pendidikan ya. Kalau untuk prodi murni itu dikonversi ke nilai KKN dengan nilai satu mata kuliah. Nanti disesuaikan mata kuliah apa yang dia inginkan untuk setara dengan 3 SKS. Itu kemarin pas pula, kenapa ini tambah berat kurasa ini kepalaku. Ya baik, kita tutup pertemuan hari ini. Jadi mohon nanti dikirimkan Di, kalau sudah terkumpul paling tidak minggu ini Di. Karena siapa tahu kita juga ditagih nilai. Saya sudah ada tinggal saya baca kembali makalah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atau mungkin ada kesalahan ya. Kalau keterlambatan sudah beberapa kali terlambat menunda. Ya baik, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Keluar Ibu. Apa dikumpul Kak dan di mana dikumpul? Ini